kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Partik dari SMK Negeri 2 Karangbaru. Dan saya, Riki Purnayuda dari SMA Negeri 2 Patranusa. Dan saya Indra Safrika dari SMK Negeri 1 Karangbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini, Pak Riki? Alhamdulillah, Pak Indra, saya kabar baik. Apa gimana kabar? Alhamdulillah juga, Pak Riki. Saya kabarnya baik. Hari ini Pak Riki rencananya mau coaching ya terhadap Ibu Partik nanti ya. Benar. Di sini saya sebagai observer ingin menanyakan beberapa hal sebagai pra observasi kita, Pak Riki. Baik, boleh Pak. Baik Pak Riki, untuk kelancaran coaching ini ada beberapa hal yang telah Pak Riki siapkan terlebih dahulu. Ya kan gitu Pak Riki ya? Benar sekali Pak Indra. Jadi alhamdulillah yang telah saya persiapkan yaitu ada perencanaan coaching Pak berdasarkan alur tirta. Kemudian alur tirtanya itu tujuan dari coaching, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Iya benar Pak Riki. Memang hal tersebut sudah sepatutnya kita persiapkan terlebih dahulu untuk alur tirta ya pada proses coaching. Pak Riki, saya ingin tanya nih, dari kompetensi coaching yang ada, kompetensi mana yang ingin Pak Riki tingkatkan? Pada dasarnya Pak, dari ketiga kompetensi coaching wajiblah terdapat tiga seperti memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh atau referensis, kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk saat ini saya ingin lebih meningkatkan kompetensi saya itu di bagian pertanyaan yang berbobot Pak. Saya setuju tuh dengan Pak Riki. Nah, kita sebagai coach memang wajib menguasai tiga kompetensi Pak ya. Baik itu dari memberikan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan menjadi pendengar yang baik. Nah, baiklah Pak Riki, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Pak Riki dalam proses coaching nanti untuk pertanyaan yang berbobot? Baik, Pak Indra, semua hal harus ada tolak ukurnya untuk menentukan keberhasilan Pak ya. Jadi yang menjadi tolak ukur saya yaitu pada saat saya melakukan coaching itu terhadap permasalahan si coaching, maka si coaching tersebut haruslah menghasilkan solusi dari diri sendiri Pak. Itu dia yang menentukan. Oke, kalau begitu Pak Riki. Berikutnya nanti saya persilakan Pak Riki untuk melaksanakan coaching terhadap Ibu Partik. Nanti saya melihat Pak Riki coaching terhadap Ibu Partik. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak Riki. Apa kabar Pak Riki? Alhamdulillah. Ibu gimana kabar ini? Alhamdulillah baik Pak. Kabar saya baik. Berarti sesuai dengan kesepakatan kita di awal Bu ya, kita telah sepakat hari ini Ibu akan menceritakan permasalahan Ibu yang selama ini mengganggu nih, baik makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak, kan gitu ya Bu ya? Iya benar Pak. Boleh silakan coba Ibu ungkapin ke saya. Baik Pak Riki. Jadi begini nih Pak, ada salah seorang murid saya nih Pak, awalnya tingkat kehadirannya itu kan menurun gitu Pak kan. Nah, dan sekarang nih saya mendengar bahwasannya murid ini dia ingin berhenti sekolah Pak gitu. Nah, jadi begitulah kegelisahan atau masalah yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Oh gitu ya. Jadi permasalahannya salah seorang murid Ibu awalnya tingkat kehadiran menurun, kemudian dia ingin putus sekolah. Benar Pak. Oke baik, jadi saya ingin tahu itu dulu nih, apa tujuan atau harapan Ibu nih dari akhir diskusi kita nanti? Jadi tujuan diskusi ini Pak yang saya harapkan nantinya saya tuh menemukan solusi yang tepat dan dapat saya jalankan. Baik, kalau seperti itu mungkin di sini saya tidak bisa memberikan solusi ya. Namun solusi tersebut hanya Ibu yang mampu menemukannya. Oke, kalau begitu Bu, saya ingin bertanya nih Bu. Jadi menurut Ibu dari hal permasalahan tersebut apa kira-kira penyebab dan dampaknya? Setelah saya amati kan Pak, kenapa masalah ini terjadi gitu, murid saya ini
mau berhenti sekolah, bahkan ini tidak terlepas dari faktor ekonomi. Jadi di mana murid saya ini jarang datang ke sekolah itu karena dia kerja Pak, jadi kuli. Jadi kuli panggul batu gitu kan Pak, di sungai. Nah, dengan alasan memperoleh upah gitu untuk jajan dan uang transportasinya ke sekolah. Nah gitu kan, jadi hal tersebut tuh berdampak Pak, anak tersebut jarang ke sekolah dan sudah pasti ketinggalan pelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu tidak terpenuhi begitu. Begitu ya. Jadi murid ibu jarang masuk ke sekolah karena dia kerja untuk mencari uang jajan dan mentransfer ke sekolah. Dan hal tersebut berdampak tingkat kehadirannya menurun Bu ya, pasti. Benar, Pak. Sehingga tujuan pembelajaran pun nggak tercapai kan gitu ya. Jadi kalau begitu Bu, dari permasalahan tersebut adakah yang sudah ibu coba untuk mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya ada sih Pak, gitu ya. Jadi hal yang telah saya lakukan itu berkunjung ke rumahnya dan berjumpa dengan kedua orang tuanya gitu kan Pak. Jadi kita itu ngobrol gitu kan. Nah, agar lebih saya tuh minta kepada orang tua itu agar lebih memperhatikan nih kehadiran anaknya ke sekolah gitu kan. Nah, dan juga itu saya jelaskan bahwasannya murid tersebut masih dalam usia sekolah. Jadi saya rasa kalau untuk bekerja itu ya prioritasnya itu yang nomor kesekian gitu. Jadi yang sekarang ini prioritasnya adalah belajar dulu Pak. Nah setelah ibu melakukan hal tersebut kepada orang tua, kira-kira gimana respon orang tua? Responnya ya Pak ya, responnya baik Pak, dan pada dasarnya mendukung si anak untuk ke sekolah gitu ya. Namun memang ada beberapa keterbatasan dari segi ekonomi. Nah, tapi orang tuanya itu tetap mengusahakan yang maksimal gitu Pak kan. Mungkin seperti itu sih Pak. Lalu Bu, bagaimana perubahan dari murid itu setelah ibu melakukan kunjungan pertama di rumahnya? Perubahan yang terjadi itu ya, untuk awalnya yang saya lihat ada sih perubahan, namun tidak berjalan lama Pak gitu ya. Jadi perubahannya sekitar 1 bulan, murid saya ini rajin masuk tanpa absen gitu ya Pak, dan 1 bulan hadir terus dia. Tetapi di bulan berikutnya itu kembali lagi gitu kan, jarang masuk dan berkata malah akan berhenti gitu dari sekolah. Mungkin memang yang 1 bulan itu masih ada dorongan dari luar ya Pak ya. Jadi murid tersebut itu rajin datang sekolah tanpa absen. Nah belakangan malah mengatakan mau berhenti sekolah gitu. Itu awalnya sangat baik Bu ya, perubahan testimoni tersebut, tapi makin kembali lagi dan malah berkata yang berhenti sekolah. Kalau begitu Bu, adakah kira-kira rencana ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah tersebut biar terpecahkan secara utuh? Sebenarnya ada beberapa hal yang terpikir oleh saya gitu Pak. Jadi saya akan berkunjung kembali ke rumahnya, ngobrol dengan orang tuanya gitu ya Pak. Nah, jadi ya mengobrol seputar supaya anak tersebut itu tetap hadir ke sekolah gitu ya Pak ya. Yang paling penting sih itu, jadi menjelaskan arti penting dari ada sekolah ya yang akan mengubah masa depannya seperti itu. Jadi ya sekolah aja kadang nggak menjamin ya, apalagi tidak sekolah. Nah apa iya dia akan menjadi kuli panggul batu selamanya gitu. Nah yang kedua itu saya akan menghubungi kepala kompetensi Pak. Kebetulan kan kita di jurusan praktek ya Pak ya. Dan jadi menghubungi kepala kompetensi di mesin pertanian agar murid tersebut dimasukkan ke dalam kegiatan dan keorganisasian unit produksi di sekolah gitu, agar si murid ini akan mendapatkan tambahan lah Pak. Jadi mendapatkan uang jajan dan bisa digunakan sebagai ya kita di transportasi sekolah juga mungkin. Nah, serta yang terpenting tidak mengganggu kegiatan pembelajaran karena kan dia sambil belajar ini. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali Bupati ya. Saya setuju dan solusi yang telah Ibu utarakan tadi sangat mendukung hal tersebut. Nah berikutnya Ibu, kapan solusi tersebut akan Ibu realisasikan? Kapan saya realisasikan? Kalau untuk berkunjung ke rumahnya mungkin besok akan saya lakukan langsung Pak. Nah untuk menjumpai kompetensi jurusan alat mesin pertanian itu agar dimasukkan ke dalam keorganisasi unit produksi itu ya insya Allah lusanya Pak. Jadi hari ini misalnya besok saya ke rumahnya, besoknya lagi saya baru menjumpai kepala kompetensi. Karena kan saya harus dapat informasi lagi nih dari orang tua dulu, baru saya sinkronkan lagi sama kepala kompetensi. Kemudian saya duduk dan diskusi bersama guru mata pelajaran dalam hal membuat modul dan video bahan ajar ya yang
Ya kita sesuaikan dalam seminggu semuanya selesai untuk menyesuaikan ketertinggalan si murid ini. Baik, saya sudah dengar semua solusi dan waktu pelaksanaannya akan Ibu lakukan. Alhamdulillah saya optimis dan saya yakin ya Bu, Ibu bisa melakukannya insya Allah. Untuk berikutnya saya ingin membuat janji kembali yaitu 2 minggu depan Bu, insya Allah untuk mendengar kembali hasil dari yang sudah Bupati rencanakan tadi Bu ya. Baik Pak, jadi insya Allah dalam 2 minggu ke depan akan saya sampaikan hasilnya kepada Bapak. Baik, terima kasih atas kesepakatannya Bu. Satu hal lagi Bu. Oh iya. Nah, dari hasil diskusi yang telah kita lakukan ini Bu, apa perasaannya sekarang? Saya sangat merasa senang dan lega Pak, seperti biasa. Karena masalah yang selama ini membebani saya, gitu ya, semuanya telah saya utarakan ke Bapak. Ya, Bapak juga di sini sangat memberikan perhatian penuh terhadap masalah yang saya alami dan memberikan umpan balik yang sangat baik gitu Pak. Jadi sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi lagi untuk murid saya ini. Alhamdulillah. Ya Pak Riki, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak mau mendengarkan keluh saya hari ini. Sama-sama. Saya senang sekali bisa mendengar keluh kesah Ibu dan membantu Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Baik. Kalau begitu ada lagi kira-kira Bu yang ingin dibicarakan? Saya rasa cukup Pak. Jadi mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi dan Insya Allah. segera melaporkannya ke Bapak. Datanya sampai 2 minggu Pak. Jangan sungkan-sungkan. Baik Pak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke Pak Riki, saya tadi udah melihat observasi ke Pak Riki ya. Hasil coaching Pak Riki sangat luar biasa baiknya, serta memang ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya ya sebagai observer. Sebelum saya menceritakan beberapa catatan itu, saya ingin menanyakan kepada Pak Riki. Nah, ada menurut Pak Riki, apakah kompetensi yang ingin kita tingkatkan seperti pertanyaan berbobot sudah tercapai dari coaching tadi? Dari hasil coaching saya tadi, ya Pak ya, saya rasa sudah menampilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Karena tolak ukurnya sudah terpenuhi dengan hadirnya solusi dari setiap permasalahan yang dilakukan. Serta selama coaching terjadi, komunikasi yang kami lakukan terjalin efektif, nyaman, dan kesamaan strata antara coach dan coach Pak. Iya. Saya nilai juga tadi begitu Pak Bupati, saya lihat merasa enjoy, menikmati, relax, sehingga mengungkapkan semua unek-unek yang ada di hatinya yang mengganggu hatinya. Serta saya juga melihat coaching Pak Riki itu sudah sesuai dengan alur kita. Baik Pak Riki, ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Riki. Nah, kira-kira adakah kompetensi yang ingin ditambahkan lagi selain tadi pertanyaan yang berbobot lagi untuk kedepannya? Baik. Untuk kedepannya Pak ya, ada yang ingin saya tingkatkan Pak, yaitu kompetensi kehadiran penuh. Karena saya ingin mengoptimalkan hal tersebut agar coach saya memang benar-benar nih Pak merasa kayak relax sehingga melahirkan solusi dari dirinya sendiri yang lebih bervariatif. Karena tadi saya merasa sedikit kurang apa istilahnya kayak kehadiran saya nggak seutuhnya di sini karena kebetulan memang ada beberapa kerjaan yang menunggu saya. Seperti itu. Kalau begitu Pak Riki, baiklah Pak Riki. Untuk hari ini saya rasa cukup sebagai observer Pak Riki. Mudah-mudahan ada depannya untuk coaching-coaching berikutnya Pak Riki bisa membantu teman-teman secara lebih optimal lagi. Karena dari untuk kelihatan saya hari ini sangat luar biasa Pak Riki. Baik Pak Riki, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan saya untuk melihat Pak Riki coaching rumahnya. Ya, saya akhiri Pak Riki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian demonstrasi kontekstual kami. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.